Orang yang mengejar saya, lalu dia bertanya, "Bang, menurut abang tadi saya dengar katanya kalau mau sukses di dalam bisnis, maka bisa mulai dari apa saja. Dan saya pengen sukses bang dalam bisnis, tapi saya nggak punya modal." Saya bilang, "Anda punya otak nggak?" "Punya bang." "Itu modal Anda." "Anda punya nama baik nggak?" "Ya punya bang." "Itu modal Anda." "Sekarang Anda mau jadi apa?" "Saya pengen jadi eksportir." Dia cerita begitu. "Saya pengen jadi eksportir." Saya bilang, "Oke, mulai dari apakah Anda punya link pasar?" Nah, saya bilang gitu. Yang paling utama dalam bisnis pasarnya. Anda punya link pasar nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya berdiri ya. Baik, yuk. Izinkan saya pakai coret-coret. Saya nggak biasa pakai slide gitu, karena otak pengusaha begitu. Otak pengusaha itu imajinatif gitu. Jadi semuanya serba up to date. Oke, siapa yang mau kaya di ruangan ini? Acung tangan. Siapa yang mau kaya? Oke, sekarang ini Anda mau kaya, Anda mau kaya. Oke, kaya itu apa? Kaya itu apa? Kaya materi. Kaya itu bermateri dan punya banyak uang gitu. Akibatnya nggak pernah kaya orang yang seperti itu. Ya, nggak pernah kaya tuh orang seperti itu. Ayo, siapa yang mau kaya? Tadi semuanya sudah ngacung. Siapa yang tahu definisi kaya? Kaya itu apa? Ya, terima kasih. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Rektor dan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini saya Noradi Sucipto. Mungkin yang saya pahami terkait dengan kaya adalah di sini, kaya menurut saya adalah kaya bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang-orang lain. Artinya dengan kita bisa mempunyai materi seperti banyak apapun, asalkan kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu mungkin definisi kaya menurut saya. Mungkin saja, terima kasih. Iya, kayaknya bermanfaat bagi orang lain. Kambing itu bermanfaat bagi kita, ayam itu bermanfaat bagi kita gitu. Terus nggak bisa kaya, karena nanti ketika kita ingin bermanfaat bagi orang lain, setiap orang bermanfaat. Setiap orang itu pasti punya manfaat. Bahkan orang yang paling tidak bermanfaat sebetulnya dia punya manfaat. Paling tidak bermanfaat buat ayah bundanya. Tapi kaya bukan itu definisinya. Oke, coba cek siapa yang tahu definisi kaya. Oke, belakang perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nurhalisa. Saya lulusan dari prodi akuntansi. Mohon izin Bapak untuk menjawab. Definisi kaya menurut yang saya tahu, yaitu kaya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama kaya hati, yang kedua kaya harta, dan yang ketiga kaya materi. Kaya harta, kaya hati, dan juga kaya saudara. Kaya apa? Kaya saudara, Bapak. Kaya saudara. Iya, jadi kita yang pertama kan kaya harta. Kaya harta kita punya materi, punya uang dan sebagainya. Yang kedua kaya hati. Kaya hati kita punya jiwa sosial yang tinggi dan kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan yang ketiga tadi kaya saudara. Jadi kita punya banyak orang dan punya banyak relasi di seluruh dunia gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, panjang juga ya. Sederhananya kaya itu Anda punya harta. Kaya itu Anda punya harta. Pertanyaannya, siapa yang tahu harta? Harta itu apa? Saya kejar lagi tuh. Harta itu apa? Balikin lagi itunya. Saya nggak bahas yang hati ya, karena hati itu intangible. Saya nggak tahu hati seseorang. Tapi harta itu saya lebih suka. Kaya harta. Harta itu apa? Harta itu sama dengan materi kan. Yang kita punya harta itu di dunia, adanya itu di dunia gitu. Seperti misalkan kalau misalkan berupa uang gitu, terus juga ada mungkin tanah, rumah, mobil dan sebagainya gitu. Seperti itu mungkin Bapak. Siap. Ya, itu sebabnya maka banyak orang susah kaya, karena definisi kaya sulit Anda pahami. Kaya memang berharta, tapi harta tidak selalu materi. Oke? Nama baik itu harta.
ilmu Anda itu harta. Anda dipercaya itu harta. Setuju? Setuju? Sehingga ketika Anda berharta, harta yang paling tepat adalah harta yang melekat pada diri kita. Itu harta. Jadi kalau saya punya ilmu, maka saya berharta. Cristiano Ronaldo, tahu Cristiano Ronaldo ya? Oh, berapa kontraknya per tahun? Wah, triliunan. Hartanya dia apa? Hartanya apa dia? Kakinya. Ngerti sekarang ngerti. Ketika dia punya aset, dirinya adalah punya kaki yang luar biasa. Kaki dia sama kaki kita, jarinya sama atau beda? Sama. Kenapa dia bisa kontrak triliunan, kita nggak bisa seperti itu? Ayo. Jadi hartanya dia melekat pada dirinya. Jadi harta itu adalah apa yang melekat pada diri kita. Setuju ya? Ilmu Anda, nama baik Anda, citra Anda itu harta Anda. Kalau yang Anda miliki secara fisik dalam bentuk materi, belum tentu jadi milik Anda. Uang yang Anda miliki bisa jadi milik warung, bisa jadi milik toserba. Ketika Anda punya kebutuhan, Anda menukar uang Anda kepada orang lain. Tapi ilmu Anda tetap melekat pada diri Anda. Skill Anda tetap melekat pada diri Anda. Paham sampai di sini tentang definisi kaya? Oke? Nah, kalau kaya kemudian memang harus punya dampak banyak harta dalam bentuk materi tadi, karena Anda punya pengetahuan, sehingga Anda punya value, Anda punya nilai. Dari nilai itulah kemudian Anda dihargai. Orang yang lulusan SMA sama orang yang lulusan S1 value-nya beda apa sama? Beda. Dibayar sama atau beda? Beda. Value. Sehingga ketika Anda ngomongin tentang kaya dalam bentuk harta, hartanya sudah kita tahu tadi, semua yang melekat pada diri Anda itu harta. Oke? Dan Anda harus menjadi betul-betul punya value. Anda menjadi bernilai. Karena nilai Anda itulah harta Anda. Ketika nilai Anda semakin kecil, maka akan ditukar dengan uang juga semakin kecil. Semakin tinggi value Anda, uang yang datang kepada Anda semakin banyak. Setuju gak? Gitu. Nah sekarang siapa yang pengen banyak uang? Semua pengen gitu ya. Jadi kuncinya kalau begitu pengen banyak uang, apa yang dinaikin? Value-nya. Kalau Anda punya value, jadi ini. Siapa yang tahu definisi uang? Definisi uang. Anda pengen banyak uang kan? Halo teman-teman, pengen punya banyak uang kan? Definisi uang apa? Siapa yang mau uang? Siapa yang mau uang? Siapa yang pengen uang? Ayo. Gercep langsung ya. Ayo. Oh my God. Terima kasih. Itu halal untuk Anda, halal untuk, ya boleh terserah. Karena dua jadi Itu berbeda pilihan. ya. Terima kasih banyak. Silakan kembali. Iya sama-sama. Iya sama-sama. Iya. Jadi ketika Anda mau jadi pengusaha, Anda tidak didatangi uang kecuali Anda yang mencoba mendekati uang. Anda punya value, Anda punya sesuatu yang bernilai, sehingga uang itu memang betul-betul menarik Anda. Tadi yang kita akan mulai bisnisnya harus dari nol. Definisi kaya kita sudah tahu, dan harta juga kita sudah jelas, sudah tahu juga, dan kita tahu betul bahwa uang itu. Tapi belum jawab ya, definisi uang apa tadi ya Bu ya? Iya belum jawab. Langsung balik aja. Itulah faizun tuh, begitu beruntung dia. Uang itu alat tukar nilai. Semakin Anda punya nilai, alat tukarnya berarti semakin besar kepada Anda. Semakin value Anda rendah, semakin kecil alat tukarnya kepada Anda. Anda beli minuman, ada harga yang 50.000, ada harga yang 100.000, ada yang harga 5.000, tergantung value-nya. Sehingga uang itu akan menjadi alat tukar tergantung sesuai dengan value-nya, gitu ya. Oke. Terus bagaimana kita mulai bisnis dari nol, Bang? Sementara kita ingin jadi kaya dan kita nggak tahu harus berbuat dari mana nih. Yang jurusan akuntansi,
Kalau kita bicara tentang neraca dalam perusahaan tuh, neraca itu gimana? Sumber neraca itu kolomnya ada dua, kanan dan kiri. Kolom kanan apa disebutnya? Yang sini nih. Ini kolom apa nih? Semua tentang harta di sini ya. Tuh, semua tentang harta. Sumbernya harta dari mana? Ada dua. Bisa dari utang. Kalau Anda bangun bisnis, Anda tidak punya modal, maka Anda bisa berutang. Makanya Bank Mandiri, salah satu bank di Indonesia, yang menyediakan fasilitas untuk siapapun yang ketika Anda mau bangun bisnis, ia bekerja sama dengan pihak bank. Ya, tapi alhamdulillah kami membangun bisnis itu memang dari nol dan tidak punya hutang di bank gitu. Walaupun kami menjadi nasabah prioritas di bank, tapi kami tidak pernah berhutang ke bank. Karena dulu orang tua kami melarang untuk kalau hutang. Pokoknya jangan hutang. Ya, alhamdulillah bisnis kami sudah besar, bisa ekspor ke beberapa negara dan betul-betul tidak punya hutang ke bank. Gitu ya. Karena kami memiliki prinsip ketika Anda berhutang ada sesuatu yang kurang katanya gitu. Dan alhamdulillah kita tidak menggunakan hutang ke bank. Kalau nggak berhutang lalu bagaimana bang? Ada modal. Maka hukum di neraca itu begitu. Harta sama dengan utang plus modal. Betul nggak begitu? Oke, setuju ya? Bang, gimana kalau modalnya tuh gimana tuh? Modal tuh tadi teman-teman. Kalau Anda punya ide itu modal Anda. Ya. Anda punya gagasan itu modal Anda. Di dalam bisnis, ide dan gagasan itu bisa Anda tuangkan dalam bentuk studi kelayakan bisnis. Kalau Anda punya ide bagus, gagasan bagus, datangi kami. Bang, saya punya ide bagus nih membangun bisnis. Oke, kita coba presentasi. Kita uji gagasan Anda. Ternyata bagus tuh ide dan gagasannya. Kita bisa ngobrol tuh sama Pak Adam. Pak Adam, dia punya gagasan bagus, kemudian bisnisnya sangat prospek, dan kayaknya oke, kita bisa modali dia. Bisa kerjasama dengan kita, gitu ya. Dan itu komitmen kita yang sudah lama. Jadi banyak sekali pebisnis baru yang mereka tidak paham harus mulai dari modal dari mana. Kita coaching sejak dari awal, sehingga kita punya salah satu klien kita itu dia eksportir rotan ke negara Eropa. Awalnya betul-betul dari nol. Setiap malam Jumat malam Sabtu saya ngasih kajian di Masjid Al Mustaqim Pleret Weru. Yang hadir itu pedagang-pedagang pasar Pleret, dan salah satunya itu ada orang yang mengejar saya, lalu dia bertanya, "Bang, menurut abang tadi saya dengar katanya kalau mau sukses di dalam bisnis maka bisa mulai dari apa saja. Dan saya pengen sukses bang dalam bisnis, tapi saya nggak punya modal." Saya bilang, "Anda punya otak nggak?" "Punya bang." "Itu modal Anda." "Anda punya nama baik nggak?" "Ya punya bang." "Itu modal Anda." "Sekarang Anda mau jadi apa?" "Saya pengen jadi eksportir." Dia cerita begitu. "Saya pengen jadi eksportir." Saya bilang, "Oke, mulai dari apakah Anda punya link pasar?" Nah, saya bilang gitu. Yang paling utama dalam bisnis pasarnya. Anda punya link pasar nggak? Jangan ngomongin produk. Sepanjang Anda punya link pasar, maka produknya bisa ambil dari mana saja. Ada yang sadar nggak bahwa ternyata marketplace, apakah itu Bukalapak, apakah itu Tokopedia, apakah itu Shopee gitu, kira-kira produk yang mereka dagangkan itu punya mereka apa punya member di marketplace-nya? Punya siapa tuh produknya? Itu yang jualan di Shopee itu barangnya punya Shopee-nya atau punya orang yang jualan di Shopee? Shopee-nya punya apa dia? Punya platformnya. Shopee-nya punya platformnya. Tokopedia-nya punya platformnya. Beberapa tahun yang lalu waktu Bukalapak masih hebat, Pak Zaki, salah satu pendirinya itu datang ke tempat saya, lalu dia cerita, "Bang, tahu nggak," katanya, bahwa ketika Bukalapak itu lagi bagus-bagusnya tuh, kemudian dia jual sahamnya,
Kemudian karena beralih, dia tahu betul bakal keguling nih Bang Bukalapak, akhirnya dia lepas. Tahu nggak Bang, katanya, berapa transaksi di Bukalapak per hari? Saya bilang, ya nggak tahu kan, Anda belum cerita ke saya, Jaki. Bang, kami hidup hanya dari bunganya saja bisa hidup mewah, katanya. Dan transaksinya semua orang berjubel di situ. Saya hanya punya platformnya, barangnya punya orang, yang transaksi orang lain, tapi berjubel ada di rekening dia. Sadar nggak tuh? Sadar nggak begitu? Jadi dia hanya punya sistem, yang sistemnya dipakai oleh semua orang. Sehingga ketika saya tanya, berapa Jaki sebenarnya? Saya bisa transaksi kalau lagi rame Bang 1,2 triliun satu hari. Saya bilang, wow. Saya bilang, wow, gila. Gitu ya. Itu kalau dihitung bunga berapa Bu Vina bunganya 1,2 triliun. Saya bilang, wow. Iya, kata dia. Jadi saya bisa hidup mewah Bang hanya dari mengelola uang orang yang mampir di platformnya saja. Pembeli belinya di situ di Bukalapak. Kemudian pedagangnya nggak langsung ngambil, nyimpen uangnya juga di situ. Transaksinya semua ada di situ, berhenti uang di situ. Saya bilang, wow, iya juga gitu ya. Jadi ketika Anda punya pasar, itu modal utama Anda di dalam membangun bisnis. Tahun 91 saya kuliah itu, kemudian saya lihat pasarnya bagus karena di Jakarta itu panas. Kemudian saya bilang, kalau saya punya gerobak, nah dulu itu banyak gerobak begini ya, gerobak yang isinya teh, ya, gerobak yang begini isinya teh di stasiun terminal gitu, di masjid atau dimanapun banyak gerobak-gerobak ini banyak sekali. Terus saya datengin tuh agennya, saya bilang, Pak, kalau saya mengelola outlet ini bisa nggak? Bisa saja, tapi harus ada KTP. Oh boleh, saya kasih KTP, saya daftarkan di situ. Lalu saya pasang di beberapa tempat. Dan saya sediakan orang untuk mau bekerja sama. Saya undang di kompleks itu, di Pamulang Permai, saya undang, mau nggak kerja? Wah, saya nggak punya ijazah, nggak apa-apa, kerjanya gampang, cuma nungguin gerobak, dan di situ kita share, kita bagi. Saya hanya minta 100 sampai 200 rupiah per botol. Hasilnya teman-teman, saya dari satu gerobak itu bisa target hanya 10.000 saja per hari, 10.000 per hari. Ini tahun 1991. Tahun 91. Per hari saya punya penghasilan 10.000 per gerobak. Saya pasang ada 10 gerobak. Rata-rata memang bisa 10.000. Sehingga satu hari itu saya punya penghasilan 100.000. Tahun 91 yang harga logam mulia masih 25.000 per gram. Halo. Kalau dikonversi sama sekarang berarti saya punya 4 gram penghasilan per hari. 1 gram sekarang berapa? 1,3 juta. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau dikonversi berarti saya punya penghasilan saat ini sekitar 1,3 5,2 juta per hari. Kalau dikonversi pakai rupiah, pakai logam mulia, gitu ya. Pada ujungnya begitu. Itu dari saya teman-teman. Kita akan dialog kalau kita jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Mas, luar biasa ini. Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya Nur Hadi Sucipto, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari jurusan akuntansi, dan status saya saat ini sudah bekerja. Izin bertanya Pak, jadi sebelumnya kan kita sudah mendengar terkait dengan workshop hari ini dimulai dari Kapina lalu terakhir Bang juga. Jadi Kapina yang bercerita tentang terkait bagaimana kita sukses yang terlihat dari CV-nya, yang mana lulusan yang tidak sesuai dengan tapi bisa sukses di Bank Mandiri. Lalu juga tadi barusan dari Bang Ab bercerita bahwa bagaimana definisi kaya, lalu harta itu seperti apa. Dan sebelum saya mengajukan pertanyaan Pak, jadi saya coba menyimpulkan bahwa yang pertama adalah dalam menciptakan bisnis adalah kita bagaimana ciptakan diri kita sendiri dengan pengetahuan, ilmu, dan mau belajar sesuatu baru.
Lalu kedua adalah kita mencoba mencari kesempatan atau opportunity. Contohnya dengan mencari pasar yang sesuai yang akan kita lakukan bisnis. Nah, yang akan jadi pertanyaan dan yang masih mengganjal bagi saya atau mungkin teman-teman di sini adalah teman-teman yang datang di sini pastinya kan dengan mempunyai masing-masing privilege ya Pak yang berbeda-beda. Nah, setelah selesai dari workshop ini mungkin teman-teman punya pengetahuan yang sama. Jadi jika ibarat saat ini saya mengambil sampel teman-teman untuk melakukan bisnis yang sama, yang benar-benar dimulai dari nol dengan memiliki pengetahuan yang sama, usaha dan effort yang sama, dan kesempatan yang sama. Tetapi yang mungkin sering kita lihat adalah di hasil akhir kita mempunyai hasil yang berbeda. Ketika sudah buat sampel kita buat, tapi secara hasil effort kita berbeda dengan teman-teman yang lain. Nah, yang saya simpan di sini adalah masih ada faktor lain Pak. Jadi faktor di sini adalah namanya faktor keberuntungan. Nah, mungkin saya minta sarannya bagi Bapak seberapa persen sih faktor keberuntungan ini mempengaruhi bisnis atau usaha kita dan bagaimana cara memperbesar peluang keberuntungan itu Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Mas Johanny dari akuntansi FEB ya. Kita buka penanya lagi dulu ya Pak ya. Boleh. Kalian ya. Baik, yang kedua. Oke. Boleh sebutkan namanya Mas? Cek. Terima kasih moderator. Mungkin perkenalan dulu, nama saya Ostan Al-Karim dari Fakultas Teknik. Siapa? Ulangi mohon maaf. Ostan Al-Karim dari Fakultas Teknik. Karim. Mohon izin Bapak, tadi berkaitan dengan materi yang Bapak paparkan mengenai tentang bagaimana cara kita menjadi orang kaya. Ada kalimat yang saya kutip, koreksi kalau saya salah, semakin kita menaikkan value diri kita itu semakin mudah bahwasanya uang itu mengambil kita. Akan tetapi dalam proses menaikkan value diri kita kan tentu kita yang sedang melaksanakannya harapannya itu yang baik-baik. Prosesnya berjalan dengan baik, hal-hal baik selalu menyertai. Akan tetapi realitanya justru kebalikannya. Kita dibenturkan dengan keadaan yang justru membuat kita down atau jatuh gitu. Nah, dari diri saya pribadi masih belum bisa menerima hal yang seperti itu. Pertanyaannya yang menyangkut tentang kaya, apakah saya bisa menjadi orang yang kaya dengan cara yang belum bisa menerima bahwasanya saya itu harus mengalami proses yang naik turun. Terima kasih, mungkin sekian pertanyaannya dari saya. Saya berkeinginan dan berniat mengembangkan sebuah metode law entrepreneur. Jadi sarjana hukum tidak hanya akan menjadikan law, tapi sarjana hukum juga harus bisa menciptakan lapangan kerja untuk menarik yang lainnya. Pertanyaan simpel, wawancaranya dari mana saya harus mulai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak ya, luar biasa pertanyaannya berat-berat juga ya. Kami persilakan Bang, yang pertama tadi pertanyaan dari Mas Johanny dari akuntansi FEB itu terkait dengan membuka bisnis dengan ilmu yang sama, bekal yang sama gitu ya, tapi kok hasilnya bisa beda-beda. Itu sebenarnya faktor luck atau keberuntungan tuh ada nggak sih? Seberapa besar faktor keberuntungan itu? 99% beruntung, 1% upaya kita. 99% beruntung, betul-betul beruntung. Makanya Allah bilang begitu, ulaika humul faizun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Kalau Anda bangun bisnis, ketika Anda takut bangun bisnis, nggak mungkin bisa bangun bisnis. Maka harus naik menjadi orang yang berani. Ketika Anda masih jadi penakut, nggak bisa bangun bisnis. Harus berani. Tapi Bang, saya nggak punya ilmu. Udah berani aja. Bang, please. Ayo, nggak bisa Bang. Naik lagi kalau nggak berani. Naik. Namanya nekat. Kalau Anda belum sampai ke nekat, Anda belum benar-benar mau jadi pebisnis. Waduh, nekat itu kira-kira memang nggak punya perhitungan atau bagaimana ya?
orang yang lari, teman-teman, kalau kita lari nih, kalau kita lari sama orang jalan, beda nggak tuh? Gimana caranya orang lari? Gitulah ya. Orang yang lari itu salah kali ya. Gimana orang lari sama orang jalan? Baik, orang yang lari itu kakinya nyentuh tanahnya sedikit apa banyak gitu deh? Sedikit. Kalau Anda mau lari kenceng, kalau Anda hidupnya mau larinya hebat, maka hiduplah dalam keadaan nyaris. Orang-orang hebat tuh nyaris semua. Nyaris gagal, nyaris mati, nyaris rugi, nyaris bangkrut. Mendingan nyaris gagal dibanding nyaris berhasil. Iya enggak? Orang-orang hebat tuh hidupnya serba nyaris. Kami juga nyaris. Nyaris gagal, nyaris bangkrut, nyaris nggak jalan. Kenapa? Karena kalau orang lari tuh kakinya nyentuhnya sedikit di tanah. Kalau pengen nempelnya banyak, yang ngesot. Anda nggak kemana-mana, ngesot merayap gitu kan, nggak kemana-mana. Jadi begitu Anda ngomongin tentang nekat, yang penting jalan, bismillah gitu. Perhitungan Anda hitung, sederhana saja ngitungnya. Yang penting, bang, itu butuh, ada orang butuh dan saya memang tidak punya, tapi saya punya linknya. Oke, jalan bang, siap. Langsung saja, nanti ilmunya berjalan di situ. Jadi jangan nunggu apa harus jadi bencong dulu untuk bikin salon gitu. Kan nggak perlu jadi bencong ya. Pas harus jadi. Anda bikin saja gitu. Artinya Anda ketika mau memulai sesuatu, perhitungan betul Anda perlukan. Tapi kesalahan orang yang berhitung adalah karena dia berhitung. Gitu. Kalau dia nggak ngitung, nggak salah tuh. Nekat ini teman-teman, masih juga belum berani, pastikan Anda harus menjadi gila. Gimana tuh kalau orang gila tuh? Gila, berhasil gitu kan? Oh, gila, kamu bisa begitu ya? Wow, gila. Artinya dia melakukan sesuatu yang di luar batas kewajaran. Dan itu yang kita sebut namanya beruntung. Orang-orang yang beruntung begitu. Dia bilang, ya Rob, keinginanku tinggi, tetapi kemampuanku sangat sedikit. Bantu aku ya Rabb. Ya Tuhan, bantu aku ya Rabb. Ya Tuhan, bantu aku. Gitu. Aku ilmunya sedikit, tapi masalahku banyak. Ketemukan aku dengan orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah itu. Dan kami menghadapi masalah banyak sekali. Dan orang-orang dikirimkan oleh Allah untuk menyelesaikan masalah itu. Makanya kalau kami di karyawan itu, kami juga bawa HRD-nya. Mas Heri ini lulusan sini. Ya Mas Heri, tahun berapa Mas Heri? Nah, kalau mau ngelamar di kami itu ada HRD-nya, manajer HRD-nya lulusan Swagati itu. Lulusan UGJ. HRD-nya kami bawa juga. Ketika kami ketemu dengan para karyawan, saya katakan begini, Bu. Anda datang ke sini bukan untuk bekerja. Anda datang ke sini untuk belajar. Saya ulangi nih. Anda datang ke tempat sini, perusahaan ini bukan untuk bekerja, tapi Anda datang untuk belajar. So, grow up, tumbuhlah. Kita bedah buku, Pak Dokter, kita bedah buku. Mas Heri, baca buku ini, sampaikan ke karyawan. Baca buku ini, sampaikan ke karyawan. Baca buku ini. Kita bedah buku, dan saya hadir bedah buku di situ. Karena kami butuh SDM yang grow. Kalau SDM-nya grow, saya jamin bisnis saya grow. Saya nggak pengen yang SDM-nya mentok sampai di situ, bahaya buat saya. Kalau SDM-nya naik, saya jamin naik. Berarti orang-orang yang beruntung 99, pertanyaannya gini, apakah dengan cara yang sama? Belum tentu sama. Setiap orang punya sesuatu yang dia senangi beda-beda. Maka lakukan apa yang Anda senangi dalam bisnis. Bang, saya senangnya main layangan. Bisa nggak bisnis? Bisa. Kalau teman-teman cek di YouTube, saya YouTuber juga, Bu. Saya YouTuber juga. Saya punya channel namanya Hobi Layangan. Saya main layangan, teman-teman. Subscriber saya 157.000. Subscriber saya 157.000, dan saya punya penghasilan di situ. Saya senang main layangan. Jadi bisnis saya. Jadi bisnis.
yang nonton banyak, dan saya punya penghasilan di situ gitu. Jadi ketika Anda menyenangi sesuatu, beda-beda orang menyenangi. Belum tentu semua harus bisnis nasi goreng semua. Oh, beda-beda. Bisnis bakso semua beda-beda. Tergantung apa yang disenangi, dan pastikan orang lain butuh Anda. Gitu. Anda menyenangi pekerjaan dan orang lain butuh Anda. Sehingga dari sini Anda melahirkan, Anda bisa berbuat yang terbaik. Kalau Anda bisa menyenangi pekerjaan Anda, apa yang Anda lakukan, dan orang lain butuh, pastikan Anda lakukan yang terbaik. Sehingga ini yang menghasilkan value Anda. Paham sampai di sini? Halo? Paham sampai di sini? Value Anda dibangun di sini. Anda menyenangi sesuatu, orang lain butuh Anda, lakukan yang terbaik, itu value Anda. Barang Anda mau dibeli mahal, oke. Kenapa? Anda punya nilai. Anda berbuatnya sepenuh hati, value ini, sehingga nanti harga barang Anda bisa lebih mahal. Itu yang pertama. Yang kedua atau apa tadi? Yang kedua, tadi yang pertama sudah ya, keberuntungan itu ya. Jadi kalau saya tangkap kayaknya memang harus dimulai memang ya, beruntung itu ya Pak ya. Jadi jangan banyak mikir usahanya dari 1% aja, yang penting mulai gitu ya. Baik, yang kedua dari Al-Karim Fakultas Teknik tadi menjadi orang kaya, itu prosesnya tadi kan menaikkan value ya Pak ya. Nah kemudian tapi masih suka merasa down gitu kalau ketemu dengan kegagalan ketika dalam proses menaikkan value itu. Jadi dia mempertanyakan apa bisa nggak gitu ya, kalau kita masih sering merasa down, merasa gagal, itu punya peluang untuk jadi orang kaya. Baik, teman-teman gini, ketika Anda mau hidupnya mudah, nih, ketika Anda mau hidupnya mudah, pastikan Anda mau sulit dulu. Oke? Kalau Anda mau sulit, maka hidup Anda mudah. Kalau Anda mau yang mudah-mudah saja, hidup Anda dijamin sulit. Jadi wajah kemudahan dalam bentuk kesulitan. Bagaimana Anda mau kaya kalau Anda tidak mau repot? Anda mau kaya harus jadi miskin. Beneran. Anda mau kaya harus jadi miskin. Anda menunda kesenangan dulu. Kalau belum waktunya mampu beli, tahan dulu. Orang-orang, nah, konsumtif beda dengan pengusaha. Pengusaha tuh bener-bener ketika waktunya tepat dia beli, ketika nggak tepat dia tahan, tunda kesenangannya. Beda dengan konsumtif, nggak mampu kredit kan gitu ya. Akibatnya setiap bulan dipangkas oleh kebutuhan konsumtif itu. Pengusaha nggak begitu, dia rela hidup miskin dulu, dia rela hidup menderita dulu untuk mencapai kesenangan yang akan dia inginkan. Ketika Anda ingin hidupnya senang, nah kalau begitu wajah kesenangan dalam bentuk sesuatu yang Anda tidak sukai. Apa tuh? Ya lawannya senang apa? Ya susah. Anda mau susah dulu gitu. Wajahnya ini. Itu sebabnya Allah bilang fa inna ma'al usri yusran. Di balik kesulitan ada. Kalau Anda mau masuk pintu sulit, Anda lalui prosesnya, di depan ada kemudahan. Tapi kalau Anda tidak mau lalui pintu sulitnya, gimana Anda sampai kepada kemudahan? Gitu ya. Jadi ketika Anda mau bahagia, nih coba saya ulangi lagi. Bahagia itu seperti pendulum yang dia naik dari awalnya derita. Tuh. Kalau sudah puncaknya derita, gitu, sudah memuncak derita tuh, nggak ada lagi solusi, menderita luar biasa. Maka harus ada titik nadir namanya. Titik nadir itu titik balik, di mana derita Anda menjadi titik balik. Udah bang, sepertinya saya nggak punya kesempatan untuk bisa kembali. Tapi ada harapan, ada sesuatu yang Anda mau lakukan. Di situ Anda merasa ada secerca harapan. Maka tiba-tiba Anda akan kembali kepada merasa bahwa ada peluang, sehingga ketemu bahagia itu naik. Bahagia itu setelah Anda menderita, Anda akan menemu kepada jalan yang sebaliknya. Kalau Anda ingin nikmatnya makan, maka Anda harus puasa. Ya, ngerti nggak? Buka puasa itu, kalau buka puasa enak nggak makan? Nikmat banget. Kenapa? Karena Anda tahan, Anda lapar gitu. Anda mau nikmatnya makan, Anda puasa. Anda mau bahagia, Anda siap derita. Itu saja. Dan orang tidak mau melalui ini. Pengennya langsung bahagia, gimana bang?
Ibu yang melahirkan punya anak bahagia nggak? Tapi pintunya derita nggak? Derita, nyawanya dipertaruhkan. Tapi begitu anaknya lahir, bahagia apa menderita? Bahagia. Ngerti ya? Jadi itu sunatullah, itu fitrah, bahwa ketika Anda ingin mencapai value yang tinggi, ingin mencapai sukses, maka Anda harus masuk pintu yang namanya gagal. Ini memberikan informasi kepada kita apa yang kita perbaiki, apa yang kita harus evaluasi, sehingga dari setiap gagal yang Anda temui, Anda ternyata belajar semakin naik, mentok belajar lagi, naik, ternyata sampailah ke puncaknya. Jadi itu sesuatu yang pasti Anda temui, tidak bisa kita tinggalkan, bahwa ketika Anda ingin menjadi orang yang berhasil, Anda akan lalui gagal itu tidak ada yang tidak bisa kita hindari, harus kita lalui, karena dari situ kita nambah pengetahuan dan ilmunya gitu. Yang ketiga, baik, terima kasih Pak. Jadi Mas Karim tadi pasti masih punya peluang ya untuk bisa jadi pengusaha dan untuk selalu kaya, gitu ya, karena memang semua orang punya jatah gagal ya Pak. Tapi habiskan jatah gagal kita semudah mungkin ya Pak. Jadi nanti keluar kayak Bang Hak nih udah gak gagal lagi, udah habis jatah gagalnya mungkin dulu ya. Oke, terakhir itu pertanyaan ini berat nih kayaknya pertanyaannya, tapi sederhana tapi lumayan berat mungkin ya. Dari Bapak Dr. Harmono tentang law entrepreneur, karena beliau memikirkan bagaimana lulusan fakultas hukum bisa juga menjadi seorang entrepreneur yang menciptakan lapangan kerja. Nah, pertanyaannya sederhana, dari mana mulainya Bang? Iya, gini Pak Dokter, saya paham betul bahwa hukumnya itu ketika kita punya masalah itu sebetulnya peluang buat kita. Dokter, rumah sakit itu rezekinya dari masalah orang, bukan? Ya, kalau saya keluar dari rumah sakit masih sakit, harus bayar nggak? Masih sakit, pulang dari rumah sakit nih masih sakit, harus bayar nggak ke rumah sakit? Harus bayar. Pulang mati harus bayar nggak? Bayangin coba. Ketika Anda punya masalah Anda peluang bagi saya. Pengacara itu memanfaatkan begitu banyak masalah orang menjadi peluang. Ya, kami beberapa tahun yang lalu perusahaan kami mengalami banyak masalah. Wow, itu ketemu sama konsultan ember gitu. Hampir kami diacak-acak itu sama konsultan, berantakan, terjadi ribut luar biasa. Dan ketika kami punya masalah Pak Dokter, satu-satunya itu jadi peluang buat lawyer. Dan hari ini kita bermitra. Jadi masalah bagi orang sebentar, itu masalah bagi lo, tapi buat gua peluang gitu. Tapi kalau begitu banyak orang yang datang, Bang, mohon maaf saya punya masalah, katanya peluang buat abangnya. Sebentar, masalah kamu apa? Saya punya utang, Bang. Oh, itu masalah kamu, jangan masalah saya. Katanya peluang buat abang. Ya peluang buat pihak perbankan. Kamu boleh ngutang tuh ke bank. Kalau Anda nggak punya kemampuan finansial, Anda boleh utang ke bank. Kan itu masalah orang, tapi peluang buat orang lain gitu ya. Jadi Pak Dokter, saya berharap coba, karena kita belum mampu memanage masalah-masalah di masyarakat apa saja. Masalah sosial, ya, masalah lingkungan, masalah usaha, ini banyak sekali. Sehingga kalau kita mampu memanage ini dengan baik, lalu apakah itu dengan advokat, itu bikin tim lawyer dan lain sebagainya, tapi itu sudah umum. Kita pengen sesuatu yang luar biasa. Gimana caranya? Bisa jadi kita bikin, misalnya bikin sekolah tanpa harus bikin izin sekolahnya. Misalnya kita bikin lawyer school gitu, lawyer school. Kita bikin sekolah, Bang? Enggak perlu bikin sekolah. Bapak Ibu tahun berapa ya? Saya bikin di Cirebon itu Entrepreneur University. Ada yang masih ingat gak? Dulu namanya kita sebut EU. EU itu Entrepreneur University, dengan tagline cara gila jadi pengusaha. Tagline-nya itu cara gila jadi pengusaha, dan saya salah satu pendirinya.
Dulu dengan Pak Purdi Chandra pemilik Primagama. Saya dengan beliau bikin Entrepreneur University. Dan ini bukan bentuk universitas. Kita kumpulkan orang-orang yang pengen jadi pengusaha, kita edukasi di situ. Kita coaching di situ sampai dia berhasil. Sama tuh. Ada nggak permasalahan sosial, permasalahan di usaha, permasalahan di lingkungan yang kita ajarkan bagaimana secara legal usahanya baik, secara administratif baik, karena banyak sekali yang usaha sedang mapan gara-gara legalitasnya nggak sempurna, hancur berantakan. Gara-gara nggak punya hak paten, gara-gara nggak punya hak paten, haki, bredel merek. Kami mengalami itu Pak Dokter. Merek kami diambil orang. Ya Pak Adam, merek kami diambil orang. Kenapa? Karena kita tidak kuat dalam legal. Ini undang, nggak perlu harus bikin kampus, nggak perlu harus bikin sekolah, tapi kita bikin apakah itu kursus, apakah itu gimana caranya, itu menjadi cara sosialisasi kepada para pengusaha-pengusaha supaya secara legal tidak ada yang keliru. Dan tim legal kami butuh ini. Kita ada tim legal ya Mas Heri ya. Kita punya tim legal juga Bu, dan itu adik-adiknya lawyer di situ ya. Para lawyer itu nitip adiknya di situ. Nggak apa-apa, tim legal ini kita butuh informasi apa yang dibutuhkan supaya usaha kita dalam keadaan aman, gitu kan? Nah ini kan nggak perlu harus bayar lawyer. Kita bikin kursus yuk, bagaimana menjaga legalitas perusahaan, suratnya apa saja, bla bla bla. Kita undang di situ para lawyer bisa bermain. Meskipun nggak harus bikin kampus, nggak bikin universitas, tapi kita bikin seperti Entrepreneur University tadi. Kita tinggal kumpulkan, kita sewa tempat, bla, jadi. Saya pikir itu ya, dan peluangnya sangat bagus sekali. Terima kasih. Iya, kita beri tepuk tangan dulu dong yang ini untuk banget luar biasa. Kuncinya adalah menaikkan value diri dan jangan cari modal keluar dulu, lihat dulu ke dalam diri kita dulu, kita punya apa. Gitu ya. Jadi untuk para lulusan yang sudah bersiap untuk jadi entrepreneur, jadi pebisnis setelah lulus ini ya, jangan galau karena merasa nggak punya modal itu tidak selalu uang, tapi tadi seperti yang Bang Hak sampaikan ya, kita lihat ke dalam diri kita dulu masing-masing, kalian punya apa, punya ilmu apa, punya skill apa, nah itu bisa dimulai sebagai modal utama ya. Oke, mungkin itu saja, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Bapak Ibu Haji Abdul Qadir MM, Haji Abdul Qadir atau Bang Hak ya. Terima kasih banyak ya, terima kasih.